Pernah kepikiran buat bawa keluarga tinggal bareng di Turki, tapi takut ribet, mahal, atau nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, di video ini aku bakal share pengalaman pribadi ngurus visa, keluarga, atau ILA visa ke Turki tanpa calo dan tentunya berhasil. Semua aku urus sendiri dari nol, mulai dari email ke kedutaan, bikin dokumen, sampai bolak-balik ke kedutaan di Jakarta. Jadi pastikan nonton sampai habis ya, karena aku juga bakal share tips hemat dan biaya-biaya yang jarang dibahas orang lain. Jadi, ikuti sampai habis ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Uman Channel. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku ngurus visa keluarga ke Turki alias ILA visa untuk bawa keluargaku yang masih di Indonesia supaya bisa tinggal bareng di sini. FYI, aku dan keluargaku semuanya warga negara Indonesia ya, jadi nggak ada yang mix ke warga negara Turki. Dan aku juga udah kerja di Turki hampir setahun dan tentunya udah punya work permit ya. Jadi rencananya keluarga aku nanti bakal bikin resident permit atau ikamet begitu sampai di Turki. Tapi kebetulan syarat utamanya sebelum bisa bikin ikamet adalah harus masuk Turki dengan pakai visa keluarga dulu. Makanya proses ini penting banget dan harus diurus di Indonesia. Visa ini valid untuk stay selama 90 hari ya. Secara umum, langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, daftar online dan upload dokumen. Kedua, datang ke kedutaan besar Turki di Jakarta sesuai dengan jadwal. Ketiga, tunggu kabar approval. Keempat, kalau sudah disetujui, datang lagi untuk serahin paspor. Kelima, ambil paspor yang sudah ditempel dengan visa. Nah, yang kelima itu langkah terakhir ya. Pertama-tama aku kirim dulu email ke alamat berikut ini ya. Isinya itu aku jelasin tujuan aku, kenapa aku harus bikin visa, dan tanya apa aja dokumen yang dibutuhin. Waktu itu aku kirim kebetulan pakai bahasa Inggris karena aku pikir yang balasnya akan orang Turki, tapi ternyata dibalas pakai bahasa Indonesia dong. Jadi santai aja kalau mau email pakai bahasa Indonesia juga. Dan surprisingly mereka balasnya cukup cepat dan informatif. Nah, sekarang aku mau jelasin beberapa dokumen yang dibutuhkan plus tips dari aku. Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan internasional. Jadi, aku waktu itu pakai Zurich karena bisa daftar online dan gampang banget untuk daftarnya. Kalau bawa istri dan anak-anak bisa lebih murah dengan memakai family plan. Nah, durasi asuransinya itu 90 hari, jadi disesuaikan dengan rencana tinggal di Turki. Biayanya sekitar 3,2 juta untuk 4 orang dengan 2 anak selama 90 harian. Lalu rekening koran 3 bulan terakhir cukup minta ke bank, bilang aja buat keperluan visa. Biaya cetaknya sekitar Rp2.000 per lembar. Selanjutnya adalah bukti tempat tinggal di Turki. Jadi kebetulan aku tinggal di hotel, jadi aku pakai bukti reservasi hotel selama di sini. Berikutnya invitation letter atau surat undangan. Ini bagian paling ribet sih. Aku sebagai host harus datang ke notaris di Turki, bawa paspor dan minta dibuatkan surat undangan untuk keluargaku. Notaris bakal translate paspor dulu bahasa Turki pakai penerjemah tersumpah. Nah, prosesnya itu selesai kurang lebih dalam 2 jam, biaya totalnya sekitar 2,2 juta. Nah, ini tips dari aku, sebaiknya kamu bikin draft invitation letter sendiri dulu dalam bahasa Inggris, supaya notarisnya ada gambaran. Barangkali notarisnya belum punya pengalaman bikin surat ini. Kalau butuh contohnya, komen aja di bawah ya, nanti aku kasih. Berikutnya adalah fotokopi work permit dari host atau dari kita untuk depan dan belakang. Berikutnya adalah surat pernyataan dari perusahaan. Ini harus minta ke HR ya. Isinya menyatakan bahwa aku benar-benar kerja di perusahaan tersebut. Berikutnya, ini basic, adalah foto biometrik. Ini ukurannya harus 5 x 5 cm, background putih. Nah, pas foto jangan pakai baju putih ya, biar kepalanya nggak kelihatan melayang, karena itu bakal nyaru sama backgroundnya. Berikutnya adalah bukti pemesanan tiket pesawat. Sebetulnya masih ada lagi beberapa dokumen, tapi itu yang gampang-gampang sih. Yang paling penting hanya 8 dokumen yang udah aku sebutin di atas. Sisa dokumen yang dibutuhkan akan disebutkan saat kita daftar online. Setelah semua dokumen siap, langsung kita daftar online di website berikut ini atau berikut itu. Nah, pertama kita harus isi form visa sesuai dengan petunjuk. Jadi situ petunjuknya udah jelas ya. Beberapa dokumen memang nggak perlu diupload, tapi wajib dibawa ke kedutaan saat appointment nanti. Nah, setelah isi form, kamu bisa pilih jadwal sesuai appointment. Kalau slotnya kejauhan, kamu bisa coba datang lebih cepat atau lebih awal. Nah, bilang aja urgent. Nah, asal memang benar-benar urgent ya.
Nah, berikut ini aku akan kasih contoh video untuk ngisi form di website kedutaan ya. Oke guys, jadi begitu kalian masuk ke website kedutaan besar Turki, tampilan awalnya seperti ini ya. Ini alamatnya yang tadi aku udah kasih di awal sebelumnya. Lalu karena aku nggak bisa bahasa Turki, jadi aku pilih bahasa Inggris. Dan di sini select country-nya Indonesia. Lalu Turkish Embassy in Jakarta. Nah, ketika sudah masuk ke halaman utama ini, kita klik make appointment, lalu visa pre-application for foreigner. Berikutnya ini akan muncul pop-up. Ini dia ngasih tahu waktu appointment terdekat dari tanggal kita registrasi. Sekarang saya registrasi ini di tanggal 13 Juli, appointment terdekat itu tanggal 15, which is cuma 2 hari dari sekarang, itu dekat ya. Tapi dulu waktu saya bikin visa pertama kali itu waktu appointment itu selisih 1 bulan dari pertama saya registrasi. Nah, itu terlalu lama, sedangkan saya butuh segera gitu untuk mengejar penerbangan. Jadi langkah yang saya lakukan adalah begitu appointment selesai, sehari berikutnya itu langsung datang ke kedutaan besar Turki di Jakarta, lalu bilang aja ini urgent, pengen diproses segera mungkin. Mereka juga bisa ngerti kok. Mungkin mereka bakal ngeliat tiket tapi mungkin juga enggak, jadi ya coba aja kalau memang urgent. Lalu continue processing here. Nah, berikutnya diminta untuk isi data-data seperti nationality Indonesia, type travel document, ini jenis paspornya, alternatif paspor, lalu paspor nomornya kita dimasukkan, tipe visanya ini other visa ya, lalu purpose of tripnya family unification, kalau kita mau buat visa family ya, maksudnya aile. Nah, entry request ini berapa kali kita bisa masuk Turki ya dengan visa itu. Kalau kita mau cuma sekali aja ya single entry, tapi kalau misalnya kita pengen beberapa kali bolak-balik di Indonesia selama kita pegang visa itu, kita multiple entry, tapi harganya beda ya. Single entry itu 60 USD, kalau nggak salah multiple itu 90. Jadi kita, karena aku nggak akan bolak-balik ya, pakai single aja. Country Indonesia, missionnya Turkish Embassy Jakarta, lalu ini klik ya, begitu. Kalau udah save and proceed. Dan berikutnya ada beberapa informasi, dan yang paling penting adalah required dokumen. Ini dokumen apa aja yang dibutuhkan. Pertama, biometric foto. So di email itu 5x5, jadi buat 5x5 background putih. Lalu paspor, buku nikah, isinya bisa beberapa halaman ya, kan kita masukin PDF gitu. Lalu resident permit atau work permit dari host yang mengundang. Dalam kasus ini saya sebagai suami yang mengundang keluarga saya, jadi kartu identitas saya di Turki itu di foto dan di upload. Lalu invitation letter for the family, ini yang dari notaris ya. Berikutnya ini health insurance, lalu I agree. Nah, berikutnya ini adalah form untuk identitas, jadi sebutkan nama, surname ini nama belakang, kalau nggak ada lewat national ID, ini adalah KTP. Nah, kalau misalnya anak-anak belum ada KTP itu bisa dikosongkan. Kali ini gender, jenis kelamin, place of birth, tempat lahir, ini juga negara lahir, status pernikahan jika sudah menikah, married, belum single, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, nationality, occupation, pekerjaan. Untuk anak-anak belum ada pekerja bisa unemployed. Terus income statusnya, misalnya dari gaji bulanan, tapi kan karena ikut suami ya tulis saja gak apa-apa mandi income status gitu dari suami. Nah, ini tulislah ini, jadi klik aja misalnya segini ya. Terus emailnya, lalu ini kita masukkan security code-nya. Nah, ketika sudah diklik proceed, dia akan kirim reference number ke email kita. Kita buka aja langsung email dan ketikkan reference numbernya.
lalu confirm and proceed. Berikutnya akan masuk ke halaman contact information. Kita masukkan alamat, ini di Indonesia semua ya alamatnya, kota, kode pos, negara, nomor telepon, nomor HP. Jadi kalau nggak ada punya nomor telepon rumah ya samain aja nomor telepon sama ini mobile. Lalu alamat email. Berikutnya adalah pekerjaan selama di Indonesia ya. Jadi kalau istrinya bekerja tulis saja, kalau nggak bekerja ya kosongin aja nggak apa-apa. Lalu dia sponsor ya. Jadi karena suaminya, kasus saya itu suaminya bekerja ya, tulis di sini nomor foreigner numbernya gitu ya, atau kimliknya. Lalu save and proceed. Nah berikutnya adalah travel information. Jadi terkait paspor kita ya, ini kapan paspornya diterbitkan, ini no ya karena pasti ada expire-nya. Lalu expire date-nya kapan, ini harus detailnya sama ya. Lalu issuing authority-nya di mana, di kota mana itu dikeluarkan. Nah berikutnya adalah travel history. Ini teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Kalau yes misalnya jawabannya iya, no ya kalau tidak. Nah not applicable ini kalau nggak relate atau nggak tidak menggambarkan kondisi teman-teman gitu ya. Jadi kalau kemarin kasus saya sih ini, teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman, nggak usah ngikutin. Ini mungkin secara umum ya mungkin bakal seperti ini. Lalu details of your travel di sini. Transportasi yang kita gunakan udara, pesawat ya. Lalu duration of stay karena maksimal 90 hari ya udah 90 hari aja. Lalu bandara atau port mana yang paling pertama kita singgahi, karena saya ke Istanbul ya, di Istanbul paling pertama. Lalu tanggal kedatangannya tulis saja kapan. Terus ini alamat kita di Turki. Jadi kalau misalnya teman-teman akan tinggal di rumah suami gitu ya, tulis saja namanya siapa, lalu alamatnya apa gitu. Nah kotanya di mana, kode pos, nomor telepon Turki. Nah untuk istri dan anak-anak kan belum punya nomor telepon Turki, jadi nomor telepon Turki dari hostnya atau yang mengundangnya nggak masalah. Nah lalu ini di travel insurance yes karena wajib. Nah ini taruh aja tanggal terakhir kalian meninggalkan Turki di 90 hari itu. Sama ini siapa yang akan mengcover kebutuhan kalian selama di Turki ya, karena suami ya udah host person yang mengundangnya itu. Nah ini identitas suaminya, nama, alamat, telepon, dan email. Ini telepon boleh sama ya karena suami, address juga sama pastinya. Nah berikutnya adalah kita diminta untuk upload dokumennya ya, biometrik, paspor, buku nikah, kartu izin tinggal dari suami, invitation letter yang dari notaris, lalu polis asuransi yang kita gunakan. Ini maksimal filenya 2 MB ya, bisa berupa gambar, bisa berupa PDF. Nah dokumen tadi itu adalah langkah paling terakhir dalam pengisian form ini. Teman-teman bisa cek lagi semuanya di halaman ini, memang untuk mengecek. Kalau udah selesai bisa continue. Nah sebetulnya satu reference number ini bisa untuk beberapa orang ya. Di sini ada menu untuk add new person, tapi kasus saya kemarin, istri saya dan anak-anak saya itu diminta untuk reference numbernya berbeda. Jadi begitu udah selesai, begitu udah selesai prosesnya, nanti buat lagi make appointment di sini, bisa registrasi lagi gitu. Jadi nanti bakal ada, kalau saya kasus 1 istri 2 anak itu bakal ada 3 reference number total gitu, untuk satu orang masing-masing satu. Nah ini kalau udah selesai jangan lupa download visa dulu, visa ininya, pre-registrationnya ini wajib ya, nanti dibawa juga ketika appointment date-nya itu. Lalu ketika ini udah selesai, lalu confirm application gitu. Kalau udah confirm berarti itu jadwalnya. Bentar ya, kita confirm dulu. Oke.
Setelah itu kita pastikan lagi, milih lagi jadwalnya. Tercepat 15 Juli tadi ya, tapi ini jamnya tulis di mana gitu, tapi bisa juga di hari lain juga. Nah begitu teman-teman, jika udah selesai teman-teman bawa semua dokumennya nanti ke embassy gitu. Kita lanjut ke step berikutnya. Bye bye. Nah, di hari appointment ini kita menyerahkan semua dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan. Lalu nanti pihak di kedutaan akan memberikan form tambahan untuk kita isi. Nah, biaya visa ini adalah 60 US dollar. Nah, catatan pentingnya, dolarnya itu harus dalam kondisi bagus, jangan lecek, jangan terlipat, karena jika terlihat ada lecak atau terlipat, itu akan ditolak dan kita harus cari dolar baru hari itu juga. Jadi lebih baik siapkan dari awal dolar yang bagus ya. Nah, setelah itu kita pulang dan nunggu sekitar 1 bulanan untuk kabar approvalnya. Bisa jadi lebih lama ya kalau misal ada hari libur nasional baik di Indonesia maupun di Turki. Kalau mau cek status dari pengajuan kita boleh telepon ke kedutaan setiap minggu. Mereka selalu jawab kok. Kalau visa disetujui, nanti kita datang lagi ke kedutaan untuk serahkan paspor. That's it, nggak ada lain-lain lagi. Nah, lalu biasanya diminta untuk menunggu lagi sekitar 2 hari atau 3 hari kerja untuk ambil paspor yang sudah ditempel dengan visa. Untuk ambil paspor ini bisa diwakilkan ya, jadi nggak harus datang sendiri. Yang penting bawa surat pengantar yang dari kedutaan, itu akan dikasih ketika kita menyerahkan paspor untuk pertama kalinya. Nah, jadi secara total ada 3 kali kita datang ke kedutaan besar di Turki. Yang pertama itu serahkan dokumen dan isi form. Kedua adalah serahkan paspor, itu jika disetujui ya. Yang ketiga adalah ambil paspornya itu sendiri. Ini final untuk ambil paspor yang sudah ditempel dengan visa. Ini sekedar info ya, kalau kamu menikah dengan warga negara Turki, katanya sih prosesnya bisa lebih cepat ya, karena pemeriksaannya nggak seketat dan seribet kalau sama WNI. Nah, kalau ada teman-teman di sini memiliki pertanyaan terkait proses ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan jawab satu persatu sesuai pengalaman aku sendiri. Dan jangan lupa bantu support channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.